Halo, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjelaskan analisis saham PT Bank Mandiri, di mana sebelumnya saya juga telah di video sebelumnya telah menjelaskan analisis saham untuk PT Bukit Asam, lalu ada analisis saham PT Telekomunikasi Indonesia, lalu yang terakhir kemarin itu minggu lalu itu saya coba analisis untuk saham Aneka Tambang. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba menjelaskan mengenai analisis untuk saham PT Bank Mandiri. Jadi teman-teman kalau nanti saya coba share presentasinya. Jadi kalau dilihat nih teman-teman, analisis investasi di saham tentu tetap memiliki risiko. Jadi risiko yang terjadi ketika teman-teman berinvestasi seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Saya hanya memberikan gambaran mengenai PT Bank Mandiri, lalu juga bukan merupakan rekomendasi, ajakan, atau usulan, atau paksaan dalam melakukan transaksi ataupun investasi, teman-teman. Oke, teman-teman, lanjut ke slide berikutnya. Jadi kalau dilihat overview perbankan ya, ada beberapa bank yang kita masukkan ke dalam perbandingan lah. Contohnya misalnya Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Danamon, Bank Jabar, dan selanjutnya Bank Mandiri. Jadi kalau dari core lending segmennya, BCA ini corporate dan high-end mortgage. Gitu ya. Jadi mereka itu banyak bergerak di perusahaan dan juga perkreditan rumah high-end, gitu ya, teman-teman. Lalu kalau untuk Bank BNI itu core lending segmennya itu corporate, jadi perusahaan-perusahaan atau institusional lah ya. Kalau BRI teman-teman udah tahu ini banyak cabangnya di pelosok-pelosok, jadi kebanyakan BRI itu juga memberikan fokusnya itu di mikro UMKM. Makanya kalau teman-teman lihat Bank BRI itu kan di merger oleh Pegadaian lalu PNM ya, yang benar-benar segmentednya ke usaha UMKM gitu ya. Lalu BTN itu mid and low end mortgage, jadi ya KPR rumah yang bukan real estate lah ya, BTN banyak bermain di situ. Lalu Bank Danamon juga banyak di corporate dan auto financing. Jadi kalau teman-teman lihat itu eh, Bank Danamon itu kuatnya di corporate dan auto financing gitu ya. Kalau teman-teman tahu juga Adira Finance itu anak usahanya Bank Danamon, teman-teman. Lalu ada BJBR, ini Bank Jabar, tentu segmentednya PRL karena hampir semua ASN Jawa Barat itu PRL-nya melalui Bank Jabar. Lalu yang terakhir juga Bank Mandiri yang kita akan coba analisis lebih lanjut, yaitu core lending-nya di corporate atau institusional. Jadi kalau dilihat juga kontribusinya gitu ya dari bank-bank itu, dari bank-bank yang saya sebutkan tadi gitu ya. Kalau utang dalam forex gitu ya, itu yang paling terbesar itu BNI dan Mandiri. Lalu untuk pembiayaan komoditi kita tahu Indonesia merupakan negara yang sangat-sangat kaya akan hasil alam gitu ya. Jadi pembiayaannya juga di cover oleh BNI dan Mandiri gitu ya. Lalu untuk growth appetite-nya si Bank Mandiri ini karena yang kita analisis coba Bank Mandiri ini cukup kuat lah, malah kuat untuk pertumbuhannya gitu ya, karena mungkin dengan adanya komoditi booming kayak gini, Bank Mandiri mungkin pemberian kreditnya akan jauh bertumbuh lah dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Lalu kalau dilihat juga nih teman-teman loan to assetnya, Mandiri itu sebesar estimasi ya teman-temannya 2022 itu 63%, lalu 2023 itu sekitar 65%. Lalu loan deposit ratio-nya juga berada di average lah kalau Bank Mandiri ini dibandingkan dengan kompetitor. Di Mandiri itu estimasinya 2022 itu loan deposit ratio-nya itu 82%,
dan 84%. Terus ada checking account dan saving account, CASA. Nah ini Bank Mandiri itu berada di kisaran estimasi 2022 dan 2023 itu 70%. Lalu net interest margin berada di angka 5%. Jadi ini lumayan lah dibandingkan dengan BNI yang sama-sama bergerak di corporate. Tapi kalau dibandingkan dengan BBRI, tentu marginnya ketika memberikan bunga kepada UMKM itu lebih tinggi. Makanya net interest marginnya BBRI itu lebih tinggi dibandingkan bank-bank lainnya, gitu ya teman-teman. Lalu secara cost income ratio-nya juga Mandiri on the middle, cukup terjaga gitu teman-teman. Maksudnya biayanya itu hanya sebesar 53% dari total income-nya. Nah, dan di 2023 itu 52%. Gitu. Capital adequacy ratio-nya juga sudah cukup baik, walaupun tidak sebaik bank-bank lainnya, yaitu sebesar 20,1 dan 20% di 2022 estimasi dan 2023 estimasi, gitu ya. Lalu teman-teman selanjutnya kalau dilihat nih dari loan market share-nya gitu ya, pemberian outstanding loan di 2015 itu sebesar 4.058 triliun. Dari 4.058 triliun itu Mandiri menguasai 13%, teman-teman. Gitu ya. Jadi cukup lumayan besar karena Bank BCA atau BNI itu hanya 8%, untuk BNI, BCA itu 10%. BBRI cukup tinggi karena ditopang oleh pemberian utang untuk UMKM. Jadi cukup besar UMKM di Indonesia, tentu pembiayaan si Bank BRI ini juga besar. Lalu dilihat lagi 2021 nih teman-teman. Banking sector itu outstanding pemberian kreditnya itu 5.769 triliun. Lagi-lagi Mandiri juga berada di kisaran 13-14% dan di 2021 ada di 14%. BCA ada di 11%. Jadi cukup baik peningkatannya untuk Bank Mandiri gitu ya. Selain bertumbuh dari sisi porsinya yang dari 13% menjadi 14%, juga dari sisi outstanding loan-nya tentu akan bertumbuh, teman-teman. Lalu kalau dilihat juga nih teman-teman, saya coba ngambil data yang disajikan oleh Maybank Sekuritas Indonesia, gitu ya. Ini diurutkan berdasarkan market cap terbesar bank di Indonesia, gitu ya. Tentu BCA karena BCA ini kalau orang bilang beli di harga premium lah kalau untuk investasi di Bank BCA. Tapi emang prospeknya juga pasti orang kalau beli premium pasti prospeknya pasti lebih bagus gitu teman-teman. Nah kalau dilihat Bank Mandiri itu PE, jadi price earning ratio-nya itu di 2022 estimasi itu sebesar 10,6 kali. Lalu di 2023 menjadi 9,1 kali. Price book value-nya itu 1,6 di 2023 1,5. Lalu dividen yield-nya ini sebesar 5,1 di 2022 estimasi, di 2023 estimasi 5,9. Dari 4 bank terbesar, dividen yield-nya Mandiri itu kalau dilihat emang rata-rata paling gede lah ya dibandingkan BBCA, BRI atau BNI. Jadi teman-teman nanti kita coba lihat lagi. Nah ini profil dan data kunci nih. Bank Mandiri itu ya kode di bursa efeknya itu ya BMRI gitu. Sebenarnya sejarahnya Mandiri itu adalah penggabungan dari 4 bank. Di bulan Oktober 2018, jadi ada 4 bank yang digabung setelah kasus krisis moneter di Indonesia gitu ya. Lalu mulai beroperasi itu di 31 Juli 99. Lalu Bank Mandiri mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Jakarta dulu ya, sekarang berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia, itu pada Juli tanggal 14 tahun 2003. Gitu. Jadi teman-teman secara stock indicator gitu ya, market cap-nya Bank Mandiri itu sebesar 383 triliun.
Lalu shares outstanding-nya itu 46 miliar, 46,6 miliar lembar gitu ya. Lalu free float-nya itu 38%, lalu week low-nya itu harganya ya selama 52 minggu itu sebesar 5.600. Lalu nih teman-teman dilihat ini di highest-nya itu 8.450. Nah, secara revenue nih kalau kita sajikan secara time series gitu ya teman-teman. Tahun 2018 itu Mandiri mencatatkan revenue itu 86,2 triliun. Lalu tetap bertumbuh dari tahun ke tahun, di mana 2019 itu 89,1 triliun, lalu 2020 93,7 triliun, 2021 itu 107 triliun. Nah, nanti estimasi forecast-nya itu di 2022 dan 2023 itu sebesar 116,6 triliun dan 126,5 triliun. Lalu secara net profit nih teman-teman, juga di 2018 Mandiri membukukan 25 triliun, 2019 membukukan 27,5 triliun, 2020 turun karena tentu efeknya pandemi, banyak beberapa bank yang melakukan pencadangan lah ya untuk utang non-performing loan, jadi sehingga net profitnya itu turun sebesar 17,1 triliun. Tapi dengan membaiknya pandemi, kalau teman-teman lihat, net profitnya itu naik lagi nih teman-teman. Jadi 28 triliun di 2021. Nah, dari Mirai sendiri, tadi kita ngambil dari datanya Maybank Sekuritas, sekarang saya coba ngambil dari datanya si Mirai untuk net profitnya lah ya. Itu di forecast-nya itu sebesar, nanti di 2022 itu sebesar 33 triliun net profitnya, dan di 2023 itu 39 triliun. Earning per share-nya tentu meningkat. Kita ambil contohnya dari 2020 pas pandemi itu earning per share-nya itu hanya 367 per lembar saham. Lalu di 2021 meningkat 601, tentu ini lebih tinggi dari pra pandemi, jadi pertumbuhannya memang cukup baik, menjadi 601 per lembar saham. Lalu di 2022 itu forecast-nya itu Rp725 per lembar saham, dan di 2023 itu sebesar Rp840 per lembar saham. PI-nya pun yang tadi kita sudah jelaskan ya di atas ya, tentu dengan membaiknya EPS, PI-nya juga akan turun nih teman-teman. Yang tadinya berada di kisaran 15 kali, 14 kali di 2018-2017, 2020 meningkat karena rendahnya net profit gitu ya, turunnya net profit menjadi 17,2 kali. Lalu di 2021 itu turun lagi karena membaiknya net profit si Bank Mandiri, jadi 11,7 kali. Lalu di 2022 dan 2023 diasumsikan tetap bertumbuh, maka price earning ratio-nya menjadi 10,6 nih teman-teman. Lalu menjadi di 2023 9,1 kali. Untuk price book value-nya juga sama, jadi kisaran 1,6 kali, 1,5 kali. Ini juga cukup rendah dibandingkan dengan 4 bank terbesar di Indonesia lah. Contohnya kayak Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI gitu ya. Lalu ada juga secara return on equity teman-teman. Dari return on equity-nya juga meningkat. Dari 2018-2019 itu di sebesar 13%. Lalu turun di 2020 karena efek pandemi itu menjadi 8,7%. Lalu meningkat kembali jadi 14,2%. Terus juga sesuai dengan IPS-nya ya, jadi juga tetap bertumbuh menjadi 16%, dan di 2023 kita forecast itu menjadi 17,3%. ROA-nya juga sama, jadi aset yang untuk menghasilkan pendapatan itu juga lebih membaik lah dibandingkan pada tahun 2020 atau pada saat pandemi gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat share performance-nya juga oke sih kalau kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman beli 6 bulan yang lalu lah, atau 1 bulan yang lalu dulu lah, teman-teman akan mendapatkan profit sebesar 4,4% 1 bulan. Lalu kalau 6 bulan itu dapat 17,1%. Kalau teman-teman beli 12 bulan yang lalu,
itu teman-teman mendapatkan capital gain itu 36%. Tentu iya, kalau memang mau membeli saham sih sebenarnya saham-saham yang fundamentalnya baik sih teman-teman. Jadi kemungkinan waktu dia jatuh, misalnya ada force major atau ada kayak contoh pandemi gitu ya, nah itu sahamnya tentu akan dapat segera pulih dibandingkan dengan saham-saham yang teman-teman beli mungkin keuntungannya cepat atau besar, tapi ya saham-saham gorengan ya semakin tinggi resiko pasti semakin tinggi returnnya. Begitu juga si Mandiri. Returnnya lumayan, tapi juga risikonya nggak terlalu besar amat. Jadi cocok lah buat untuk teman-teman yang baru pemula saham, pengen mulai investasi di saham-saham yang fundamentalnya baik seperti Bank Mandiri ini. Nah, pergerakan sahamnya teman-teman. Kalau per hari kemarin tanggal 17 Juni, harga sahamnya itu di 8.075 gitu teman-teman. Capital market cap-nya itu 373. Ya nggak jauh beda dari yang tadi, tapi emang kalau kita lihat nanti sebenarnya target price-nya si Mandiri itu berapa sih? Nah, nanti kita coba lihat di slide-slide selanjutnya teman-teman. Setelah kita lihat dalamnya si Bank Mandiri ini seperti apa. Nah, lalu kalau lihat dalamnya Bank Mandiri teman-teman, loan growth-nya juga cukup baik nih teman-teman. Jadi setiap tahun itu contoh misalnya 2021 dia punya loan growth itu naik tuh teman-teman. Jadi 8,9% dari 2020. 2020 juga tetap bertumbuh walaupun pandemi gitu ya. Dan naik sebesar 6,3%. Gitu ya. Nah, biasanya sih bank-bank di Indonesia itu setiap tahun loan growth-nya biasanya double digit, tapi namanya juga habis pandemi waktu pandemi turun, lalu ketika mau di 2021 pandemi juga sudah mulai berangsur baik, bank tidak serta-merta dapat menggenjot pertumbuhan kreditnya gitu teman-teman. Tentu disesuaikan dengan pasar yang ada. Jadi kalau dilihat nanti 2022 itu loan growth-nya si Bank Mandiri itu akan naik sebesar 12% dan juga di 2023 itu sebesar 12%. Deposit growth-nya juga tentu ini ketika bank ingin melakukan loan growth-nya itu agresif, tentu deposit growth-nya harus di-maintain ya teman-teman. Jadi nanti LDR-nya tidak mencapai 100% lah, kasarnya seperti itu ya. Nah, kalau dari total depositnya sendiri juga cukup baik. Kalau teman-teman lihat, pertumbuhan kreditnya di 2020 hanya 6,3%, tapi sedangkan di depositnya itu 22,7. Ini menandakan banyak masyarakat Indonesia yang pada saat pandemi itu lebih mengutamakan cash. Jadi mereka menyimpan uang di bank gitu. Mereka juga banyak company-company yang mungkin ibaratnya kayak mempersiapkan the worst case scenario-nya gitu ya. Ketika pandemi datang ya nggak usah berekspansi dulu karena nggak ada yang tahu kondisinya akan seperti apa gitu. Makanya sangat anomali gitu ya ketika kreditnya hanya tumbuh 6,3%, nah si total depositnya ini numbuh 23%. Nah itu akan selalu melandai ketika mendapat keseimbangan baru menjadi normal ketika makroekonomi atau kondisi ekonomi suatu negara itu kembali normal gitu teman-teman. Makanya total loan-nya naik 12%, total depositnya juga mungkin berada di sekitaran seperti itu gitu teman-teman. Gitu. Lalu margin trajectory-nya juga cukup di-maintain sama Bank Mandiri teman-teman. Net margin-nya juga cukup baik gitu ya. Kalau teman-teman lihat juga ya nggak terlalu yang turun atau naik, tapi kalau di 2020 itu lain hal. Karena emang kondisinya juga nggak ada yang tahu tahun 2020 itu pandemi akan seperti apa gitu teman-teman. Lalu interest income nama expense trajectory-nya juga cukup saling inline gitu ya teman-teman. Jadi kayak contoh misalnya teman-teman lihat paling cuma di 2021 itu dia punya interest expense growth-nya itu nggak matching lah sama dia punya interest income-nya gitu ya teman-teman gitu.
Nah, tapi nanti kalau teman-teman lihat nih, setelah si Bank Federal Reserve-nya Amerika naikin 75 basis point, dan kalau kita lihat kemungkinan BI akan meningkatkan juga 7 days reverse repo rate-nya, itu tentu rezim bunga murah yang sekarang itu akan segera berakhir sih teman-teman. Biasanya kalau bunga murah itu bank kurang senang, tapi kalau terlalu tinggi juga kurang. Tapi ketika nanti dinaikkan, itu biasanya keuntungan bank akan lebih tinggi, gitu ya. Karena biasanya kenaikan 7 days reverse repo rate itu secara kasa atau checking account, saving account itu tidak akan banyak berubah. Jadi kalau teman-teman nabung itu ya segitu-gitu aja, paling bunganya naik sedikit. Sedangkan kalau teman-teman kredit, ketika ada kenaikan 7 days reverse repo dari BI, bank itu senang sekali naikin bunganya tuh teman-teman. Nah, karena itu dengan rezim bunga murah ini akan berubah sebentar lagi. Nah, rata-rata pasti nanti NIM-nya si bank itu pasti akan naik gitu teman-teman. Nah, ini ya sebenarnya juga nanti dikompensat dengan kalau teman-teman lihat pertumbuhan kreditnya mungkin akan slow down lah ya kalau ketika bunga naik gitu ya. Tapi tetap bank itu akan lebih happy ketika ada kenaikan dari bunga acuan lah dari Bank Sentral Indonesia gitu ya. Nah, dari NIM juga nih teman-teman dilihat net interest margin-nya itu Mandiri berada di kisaran 5%. Jadi 2020 itulah kita ambil benchmark dari 2020 ya di 4,9%, lalu di 2021 itu 5%, 2022 forecast atau estimasi itu 5,3%, di 2023 forecast itu 5,6%. Cost of fund-nya kalau teman-teman lihat waktu di 2020 pemerintah menurunkan bunga untuk menstimulus yang namanya pertumbuhan ekonomi gitu ya, itu cost of fund-nya rendah yang tadi saya bilang. Ya, bank itu senang tuh ketika bank sentral naikin bunga, dia paling ngasih bunga ke nasabahnya gitu ya. Baik yang teman-teman punya checking account, saving account, atau deposit account, itu naiknya paling cuma sedikit. Tapi bank ketika memberikan kredit, kenaikan ada suku bunga, itu naiknya juga pasti akan mengikuti dan biasanya lebih sih teman-teman gitu ya. Nah, secara ROE juga pergerakannya cukup baik dari 8,9% menjadi di 13,7 di 2021, lalu di 2022, 2023 di kisaran 15%. Nah, lalu loan by segment gitu ya. Kalau dilihat Bank Mandiri ini memang kuat di corporate ya teman-teman. Bagian terbesarnya itu pembiayaannya ke korporasi. Nah, lalu yang selanjutnya itu di komersial, lalu di consumer, selanjutnya di small dan mikro lah, SME ya, small medium enterprises atau UMKM lah bahasa kerennya di Indonesia gitu ya. Lalu secara deposit growth juga sama nih teman-teman. Nah, checking account-nya itu ya mulai turun ketika perekonomian membaik, orang mulai belanja, ya pasti uangnya yang di bank ditarik lah. Nah, ini juga sebenarnya dari sisi Bank Mandiri juga senang gitu ya, karena pemberian kredit kepada sektor usaha atau sektor-sektor manufacture sudah mulai membaik gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang perekonomiannya juga membaik gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, NIM trajectory-nya juga masih cukup baik gitu ya. Net interest margin-nya yang tadi kita sudah jelaskan di 2022 first quarter itu 5,1%. Gitu ya, cost of fund-nya 1,4% gitu ya. Lalu di yield on asset-nya itu 6,9%. Nah, non performing loan-nya juga turun nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya kan, dari misalnya tahun 2020 itu kalau teman-teman lihat ya first quarter 2020 gitu ya, itu naik tuh di atas 3% non performing loan-nya. Tentu ketika non performing loan naik, pencadangan atau CKPN-nya bank itu akan tentu naik. Nah, CKPN naik ini akan mengakibatkan turunnya net income si bank gitu ya. Gitu. Nah, lalu kalau teman-teman lihat lagi dari tadi ngomongin pandemi sih bagaimana sih? Oh, oke, kita lihat nih dari progres COVID restructuring-nya tuh. Nah, kalau dilihat kan itu kan juga mulai menurun tuh teman-teman. Ya. Dari
mulai membaik lah kondisi restructure atas COVID-19 ini bagi nasabah-nasabah Bank Mandiri, khususnya si penerima pembiayaan dari Bank Mandiri gitu ya. Nah, kalau dilihat dari price book ratio-nya juga cukup turun di 2020, balik lagi nih pandemi. Kalau teman-teman lihat kan di April kan itu turun tuh ya, cuma di bawah 1 kali gitu. Itu menandakan memang harganya turun, harga sahamnya Bank Mandiri turun, dan itu cukup murah gitu. Kalau teman-teman mungkin berani beli maksudnya 2020 atau 2021 atau nanti nih 2022 dengan proyeksi ke perekonomian yang membaik, ya mungkin kalau kita lihat target price-nya itu masih adalah ruang untuk teman-teman koleksi, beli gitu ya, dengan target price tertentu. Nanti kita lihat ada beberapa sekuritas yang memberikan masukan berapa sih target price-nya gitu teman-teman. Nah ini highlight data keuangan. Jadi kalau dilihat per quarter lah ya, dari first quarter 2021, second quarter 2021 gitu ya. Nah ini juga cukup membaik gitu ya. Dan di 2022 ini juga lebih baik kalau dibandingkan year on year, tapi juga tetap bertumbuh dibandingkan quarter per quarter. Jadi quarter 2021 fourth quarter-nya itu dibandingkan dengan first quarter 2022 itu tetap bertumbuh 1,7% gitu ya. Nah ini juga dari sisi checking account, saving account, time deposit juga tetap bertumbuh. Jadi total loan-nya itu kalau dilihat itu ya sekitar 1.000 triliun. Lalu total depositnya itu 1,269 triliun. Jadi ya memang cukup Mandiri ini memang cukup besar dari sisi aset. Ini adalah bank terbesar. Lalu dari sisi pembiayaan korporasi juga cukup besar. Jadi emang mainnya di korporasi gitu teman-teman. Nah ini pemberian loan breakdown-nya teman-teman. Kalau tadi teman-teman lihat, kenapa sih kalau dibilang Mandiri ini kuat di corporate? Jadi kalau teman-teman lihat corporate itu nomor 1. Hampir 2 kali lipatnya di komersial. Gitu ya. Juga hampir 2,5 kalinya di mikro. Gitu ya teman-teman. Jadi emang Mandiri ini segmennya ini bergerak di pembiayaan korporasi. Gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman. Dari hal-hal yang di atas tadi kita bisa ambil kesimpulan gitu ya. Jadi Mandiri ini first quarter 2022-nya ini punya hasil yang cukup baik, bukan cukup baik sih, baik banget gitu ya. Dan kemungkinan kalau Mandiri bisa mempertahankan kinerja di first quarter 2022 ini, nah ini tentu earning per share-nya atau net income-nya itu akan naik. Net income-nya akan naik, earning per share-nya akan naik juga gitu teman-teman. Lalu dari sisi loan grow-nya itu jadi pertumbuhan kreditnya itu juga cukup baik di 9%, 8,9% gitu ya. Lalu selanjutnya cost of fund-nya juga terjaga cukup baik. Malah mencatatkan rekor terendah gitu ya. Hanya sebesar cost of fund-nya itu 1,23%. Nah ini tentu ya nanti kita lihat sih kalau memang ada perubahan suku bunga di 7 days repo rate-nya, tentu bank akan merubah sih. Nah ini yang tadi saya bilang kalau bank itu lebih senang rezim bunga tinggi gitu ya, karena mereka punya net interest margin pasti akan lebih tinggi. Net interest margin akan lebih tinggi, tentu akan mengungkit net profit yang lebih tinggi. Net profit yang lebih tinggi tentu akan meningkatkan earning per share si perusahaan tersebut. Nah, earning per share itu berarti kan banyak investor yang berani membeli sahamnya akan lebih tinggi, gitu ya. Nah, ini tentu kalau teman-teman dapat gambaran gitu ya, mungkin dengan di 8.000 gitu ya, nanti kalau kita lihat gitu ya, analisis dari beberapa 51 perusahaan sekuritas di Indonesia gitu ya. Nah, kita ambil beberapa aja lah. Itu memberikan rekomendasi buying teman-teman. Jadi kayak Credit Suisse pada tanggal 10 Juni dia nerbitin research, dia bilang target price-nya itu akan berada di
10.100. Jadi ketika teman-teman beli di 8.000 gitu ya, itu masih ada di 2.000-an tuh teman-teman potensi keuntungannya. 2.000 dari 8.000 itu ya mungkin di sekitar 24% lah ya. Lalu ada juga Goldman Sachs gitu ya. Goldman Sachs itu waktu 9 Juni itu bilang Bank Mandiri ini sahamnya akan target price-nya itu sebesar 10.370. Tentu akan lebih tinggi lagi ketika teman-teman beli, karena posisi kemarin itu kan di 8.000-an ya, 8.075 atau 8.070. Nah, teman-teman ketika beli sahamnya itu di harga segitu dan teman-teman keep gitu ya sebagai mid term investor lah ya, dengan target price tertentu yang teman-teman mau setting gitu ya, tentu ini cukup 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 baik lah untuk dikoleksi nih teman-teman. Lalu dari UOB Kay Hian juga bilang 10.500, Indo Premier 10.200. Nah ini kalau kita ambil tengahnya ya udahlah, kita beli di 8.000, kita coba target price-nya di 10.000 lah, nggak perlu sampai di atas itu. Ketika teman-teman puas dapat capital gain sekian, nah itu lebih baik emang dijual gitu ya, nggak usah greedy lah teman-teman kalau kalau bermain saham gitu ya. Lebih pada melihat lebih dalam lagi sebenarnya perusahaannya seperti apa, lalu ke depannya ini perusahaan mau lakukan apa, itu yang lebih penting sih teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman, untuk hari ini cukup sekian. Saya coba analisis saham Bank Mandirinya. Semoga bermanfaat dan mungkin di kesempatan lainnya saya coba analisis saham-saham. Saya nggak tahu selama ini saya analisis mungkin perusahaan-perusahaan yang masuk LQ45 atau mungkin yang teman-teman wah ini mah saham-saham bagus, gampang dianalisis. Coba dong analisis nanti saham-saham yang baru mau IPO. Nah, itu nanti coba kita explore lah teman-teman ya. Apa aja sih saham-saham yang mau IPO, apa aja sih saham-saham yang lagi murah-murahnya gitu ya. Nah, nanti coba kita lihat, nanti coba saya sajikan di presentasi selanjutnya sih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang baik yang sudah menjadi investor di pasar modal, baik maupun juga teman-teman yang baru mau mulai menjadi investor di pasar modal, teman-teman. Jadi teman-teman terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.